Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar lancar dalam menghadapi pelajaran. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin perwakilan kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Mas Sony silakan pimpin doa. Berdiri di depan. Oke, marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sony, bisa kembali ke tempat. Oke, jadi sebelum Pak Andi memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi yang pertama, Adil Fitra, Adnan Nadir, Ahmad Sofi, Fatian Akbar, Ahmad Sony Sayugyo, Alisa Amara, Ananda Agustina. Oke, jadi saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi yang Pak Andi ajarkan ke kalian. Yaitu materinya di sini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Di sini judulnya adalah konsep dasar generatif AI. Dan materi pokok yang saya jelaskan pada pagi hari ini adalah menggunakan prompt untuk menghasilkan output yang diinginkan. Pelajaran yang saya jelaskan hari ini adalah pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artificial. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi sebelum saya masuk ke materi, ada 3 pertanyaan pemantik ya. Jadi ada 3 pertanyaan pemantik sebelum saya jelaskan ke materi yang awal atau materi yang akan nanti kita bahas. Yang pertama di sini adalah apa yang dimaksud dengan AI, kemudian yang nomor 2, mengapa begitu banyak orang tertarik dengan AI seperti ChatGPT, kemudian Gemini AI dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika kita memberikan perintah atau prompt yang kurang jelas kepada AI seperti ChatGPT. Saya pengen ini nanti kalian yang menjawab. Yang nomor 1, contoh pertanyaan pemantik. Nomor 1 mungkin nanti ada yang bisa menjawab ya. Apa yang dimaksud dengan AI? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk memiliki kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan layaknya manusia. Oke, tepuk tangan untuk Farid. Oke, untuk pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa begitu banyak orang tertarik dengan AI? Seperti di sini ada ChatGPT dan Gemini AI. Mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Itu dapat membantu dalam berbagai tugas seperti menulis, mengedit, dan menganalisis data. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Iza untuk jawabannya. Oke, untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang terjadi jika kita memberikan perintah atau prompt yang kurang jelas kepada AI seperti ChatGPT? Nah, di situ ada kalimat prompt atau perintah. Itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi ini apa yang terjadi jika memberikan perintah atau prompt yang kurang jelas kepada AI seperti ChatGPT. Saya, Pak. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang terjadi adalah jawaban yang tidak sesuai harapan dan output yang tidak seperti yang kita inginkan. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mas Wildan. Oke, tepuk tangan untuk 3 teman kalian yang tadi sudah memberikan jawaban dari 3 pertanyaan pemantik yang tadi saya ajukan ke kalian. Jadi, yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu konsep dasar apa tadi? Generatif AI. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini adalah mengenal AI generatif, kemudian memahami cara kerja AI, kemudian yang ketiga, mencoba prompt untuk menghasilkan output. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan AI? Ada yang bisa menjawab mungkin? Apa yang dimaksud dengan AI? Ada yang bisa menjawab? Ya, Sony, silakan. AI. Singkatan dari AI adalah Artificial Intelligence. Bisa dibilang itu kayak kecerdasan buatan gitu, Pak, yang hampir mendekati manusia tapi nggak sepenuhnya kayak pemikiran manusia gitu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Sony. Ya, atas jawabannya. Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Mas Sony. Jadi AI itu adalah sebuah sistem ya atau kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia yang nanti pemikirannya itu sama seperti manusia atau sebuah sistem yang dirancang sama seperti otak manusia yang dinamakan dengan AI atau singkatan dari Artificial
apa? Intelligent. Atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya kecerdasan buatan. Bahkan sekarang kita juga ada pelajaran yang namanya KKA di kelas 10, yaitu coding dan kecerdasan artificial. Ya, kita dilatih untuk mengoding, kemudian dilatih untuk belajar tentang AI dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini tadi mencoba prompt untuk menghasilkan output. Nah, apa sih Pak Andi prompt itu? Prompt itu adalah perintah. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian definisi generatif AI atau KA atau kecerdasan artificial. Nah, di sini pengertian dari kecerdasan artificial atau KA generatif merupakan cabang dari kecerdasan artificial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik itu berupa teks, gambar, musik, maupun video. Dengan menggunakan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi deep learning itu adalah pembelajaran mendalam. Bahkan tidak hanya kalian saja, Bapak Ibu guru pun juga sama, melakukan sistem atau model pembelajaran menggunakan deep learning. Nah, di sini jenis-jenis AI generatif ada berapa? Ada 4. Yang pertama di sini adalah ada ChatGPT dan LLM lainnya atau Large Language Model. Di sini yang dimaksud adalah model KA. KA itu tadi kecerdasan artificial untuk menghasilkan teks. Yang kedua yaitu DALL-E dan pembuat gambar. Model KA untuk mengubah prompt. Jadi yang dimaksud DALL-E dan pembuat gambar adalah model KA untuk mengubah prompt menjadi gambar. Yang ketiga, Music LM atau Language Model untuk membuat musik ya, dan pembuat musik. Dan modelnya di sini adalah model KA untuk menciptakan musik. Yang terakhir atau yang keempat adalah pembuat model atau animasi. Ada yang tahu animasi? Di sini kartun ya, kartun. Kalau kartun itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, model KA atau kecerdasan artificial di sini adalah untuk membuat video dan animasi. Seperti yang tadi kita bahas di yang nomor 3 ya, yaitu peran dan fungsi prompt. Di sini definisi prompt atau pengertian dari prompt di sini adalah merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model kecerdasan artificial untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Dalam konteks KA generatif, prompt memiliki peran krusial sebagai pengarah proses pembuatan konten. Kemudian kita masuk ke fungsi utama. Di sini fungsi utamanya ada 4. Yang pertama, mengatur konteks. Kemudian yang kedua, memberikan instruksi spesifik, artinya lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, menentukan format output. Yang keempat atau yang terakhir, memfasilitasi kreativitas. Ya, jadi yang dimaksud mengatur teks di sini adalah prompt menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA, kecerdasan artificial, untuk memahami topik, gaya, dan tujuan output yang diharapkan. Jadi misalkan nanti kita menginginkan prompt apa, atau mungkin membuat prompt seperti apa, itu nanti outputnya juga mengikuti prompt yang kalian tuliskan, entah itu nanti di ChatGPT dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan instruksi. Nah, ini juga termasuk prompt, memberikan instruksi yang spesifik. Apa sih spesifik itu, Pak? Yang lengkap, yang rinci. Nah, instruksi yang jelas dan spesifik akan membantu model KA untuk memfokuskan output pada area tertentu. Yang ketiga, menentukan format output. Yang dimaksud di sini adalah sebuah prompt dapat mencakup instruksi mengenai pengformatan, misalnya ada daftar poin, kemudian esai, naratif, atau dialog. Yang terakhir, memfasilitasi kreativitas. Nah, di sini memberikan elemen kreatif berupa apa? Prompt seperti metafora, analogi, atau skenario, model KA, dan dapat menghasilkan output yang juga memiliki nilai estetika atau nilai seni. Kemudian berikutnya di sini ada, bisa dibaca, cara kerja AI generatif. Ya, AI generatif bekerja melalui tahapan pembelajaran dan pembuatan konten baru. Secara umum prosesnya seperti apa saja? Ada 3. Yang pertama, pelatihan atau training. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Yang ketiga, pembuatan atau generation. Nah, di sini pattern recognition di sini adalah kemarin materi yang kita bahas, berpikir komputasional. Nah, di sini kita membahas tentang konsep generatif AI. Yang pertama, pelatihan atau training yang dimaksud adalah AI dilatih dengan jumlah data yang sangat besar. Misalnya jutaan gambar atau teks. Di sini Pak Andi ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa perbedaan manusia dengan AI? Ada yang bisa membedakan perbedaan manusia dengan AI? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Siva. Perbedaan manusia dan AI. Manusia memiliki emosi, kesadaran, dan kreativitas alami. Sedangkan AI tidak punya emosi atau kesadaran dan belajar berdasarkan data.
Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Siva. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Mbak Siva, yaitu perbedaan antara manusia dan AI. Jadi tadi jawabannya kalau tadi manusia memiliki emosi dan kesadaran, ya. Sedangkan AI sebaliknya, AI tidak bisa emosi dan tidak punya kesadaran. AI itu belajar berdasarkan data, berdasarkan logika. Jadi jawaban yang kita cari di AI atau di Google dan lain sebagainya, itu jawaban mereka itu berdasarkan data, berdasarkan logika. Ya, itu tadi perbedaan antara manusia dan AI. Dan yang pasti AI itu dirancang seperti sama dengan pemikiran manusia, walaupun tidak sesempurna manusia. Yang salah satunya tadi memiliki emosi dan lain sebagainya. Kemudian di sini cara kerja AI itu tadi ada pelatihan, ada pengenalan pola atau pattern recognition. Ya, jadi cara kerja AI ya di sini tadi ada 3, yaitu pelatihan atau training. Kemudian yang kedua pengenalan pola atau pattern recognition. Dan yang ketiga yaitu pembuatan atau generation. Ketika pengguna memberikan perintah atau prompt, AI menggunakan pola yang telah dipelajari untuk membuat sesuatu yang baru, yang menyerupai data aslinya, tetapi bukan salinan. Ya, itu nanti akan kita coba, yaitu di ChatGPT, yaitu membuat prompt. Kemudian kita tunggu outputnya nanti kira-kira sama tidak seperti prompt yang kita masukkan. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh proses prompt. Ya, di sini adalah pengguna membuat gambar. Ya, yang dimaksud pengguna di situ adalah kita sebagai user atau pengguna yang mengoperasikan aplikasi itu tadi ChatGPT. Yaitu di sini adalah buat gambar pemandangan desa di pagi hari. Nah, dari sini yang dianalisis oleh AI adalah pola dari ribuan gambar desa. Nah, kalau desa itu kan berarti kalian tahu sendiri nanti outputnya seperti apa. Kemudian membuat gambar baru dengan elemen yang serupa. Elemen yang serupa di sini adalah sawah, matahari, kabut, pagi, dan rumah. Output yang muncul sesuai dengan prompt yang kita maksud nanti akan seperti itu. Di sini bisa kalian lihat sesuai yang kita ketikkan promptnya tadi. Kira-kira sudah sesuai belum dengan prompt yang kita masukkan tadi? Di situ sudah ada kabut pagi hari, ya, ada kabut, ada rumahnya, ada 4 rumah. Kemudian ada sawahnya, ada matahari. Itu kan suasananya di pagi hari. Kalau suasana di pagi hari biasanya terbit matahari. Biasa kita sebut dengan apa? Sunrise. Ada matahari yang terbit di pagi hari yang namanya sunrise. Nah, di sini terkait dengan prompt itu juga ada unsur-unsur pembentuk prompt. Unsur-unsurnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita jelaskan dulu terkait dengan instruksi. Nah, instruksi adalah termasuk prompt tadi. Yang dimaksud instruksi itu apa sih, Pak? Dari saat kita memasukkan prompt. Prompt itu adalah instruksi yang kita buat. Misalkan kita ingin memasukkan prompt kita di ChatGPT. Anggap saja kita buat contoh dari media atau platform ChatGPT. Misalkan, buatkan saya gambar seorang siswa SMK memakai baju abu-abu putih, ya, siswa SMK memakai baju abu-abu putih yang mengoperasikan komputer, dan di situ ada identitasnya, yaitu siswa itu berasal dari SMK Hasanuddin. Nah, itu nanti akan kita coba di aplikasi ChatGPT. Nah, itu adalah salah satu instruksi atau prompt yang nantinya akan kita buat, dan itu nanti akan jadi tugas kalian. Nah, instruksi yang dimaksud di sini adalah inti dari prompt yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh KA. Apa tadi kepanjangan KA? Kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan. Yang kedua, konteks atau background, yaitu adalah latar belakang, ya. Saya ulangi, informasi latar belakang untuk memandu KA atau kecerdasan artificial memahami situasi atau audiens. Apa sih yang dimaksud audiens? Apa? Pendengar. Yang ketiga, data atau input, yaitu informasi khusus yang perlu diproses KA seperti teks, angka, atau data mentah. Seperti nanti tugasnya saya minta nanti temanya tema pendidikan dan membawa identitas kita yaitu SMK Hasanuddin Pare. Oke, jadi hari ini saya mengambil contoh dari ChatGPT. Nah, ini adalah logo ChatGPT yang sudah terinstal di HP kalian. Di sini saya akan menjelaskan sejarah atau sedikit pengertian dari ChatGPT. Ya, mungkin bisa kalian lihat. Ya, ini saya ambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia atau ensiklopedia bebas, ya. Di sini kepanjangan dari ChatGPT adalah Chat Generative Pre-trained Transformer, ya, atau secara harfiah berarti, ya, transformer pralatih obrolan atau generatif. Jadi ChatGPT itu adalah chatbot, ya. Jadi kita seperti aplikasi chattingan. Jadi kita bertanya dengan jadi kita apa? Bisa bertanya dengan ChatGPT kayak via chat gitu. Itu namanya chatbot.
ya adalah sebuah bot obrolan atau bot obrolan kecerdasan buatan. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, kecerdasan buatan atau AI yang berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer. Berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks ya. Di sini ChatGPT dibuat menggunakan model bahasa besar atau kita singkat LLM. Kalau dalam bahasa Inggris itu Large Language Model. Nah, ChatGPT di sini ada ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4 ya, yang telah di-setel yaitu pendekatan pembelajaran transfer menggunakan teknik pembelajaran terarah dan penguatan. Jadi itu sekilas sejarah atau pengertian dan kepanjangan dari ChatGPT. Nah, ini adalah contoh atau unsur penting prompt yang efektif ya. Ini masih satu prompt itu nanti ada modifikasi lagi. Jadi di situ adalah proses prompt. Di sini bisa kalian baca promptnya, mungkin bisa dibaca apa tulisannya? Buatkan saya gambar anak SMK yang sedang mengoperasikan komputer di sebuah ruang kelas. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ini adalah output ya, output yang saya maksud tadi, yaitu anak SMK yang sedang mengoperasikan komputer di sebuah ruang kelas. Nah, di sini kan ada beberapa elemennya. Elemennya apa? Ada elemen komputer, kemudian ada ruang kelasnya, kemudian ada siswa. Nah, kalau misalkan nanti saya modifikasi lagi, apakah bisa, Pak? Bisa. Coba bisa kita lihat di prompt berikutnya. Di sini saya tambahkan apa? Tambahkan tulisan SMK Hasanuddin Pare pada komputernya. Dan mungkin bisa lihat perbedaannya. Kalau ini tadi belum ada tulisannya. Kalau ini kita modifikasi menjadi ada tulisannya SMK Hasanuddin Pare. Jadi ini adalah output yang muncul sesuai dengan prompt yang kita mau tadi. Promptnya apa? Tambahkan tulisan SMK Hasanuddin Pare pada komputernya. Maka promptnya muncul yaitu SMK Hasanuddin Pare. Di sini ada satu lagi contohnya, yaitu unsur penting prompt yang efektif. Nah, di sini mungkin lebih detail lagi, mungkin bisa dibaca. Jadi di sini promptnya lebih lengkap ya, beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan simple, yaitu seorang anak yang mengoperasikan komputer di ruang kelas. Kemudian saya modifikasi lagi, tambahkan tulisan SMK Hasanuddin Pare pada komputernya. Nah, di sini lebih lengkap, yaitu gimana? Buatkan saya gambar, jangan lupa nanti disertai tanda petik, yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan berjilbab bersekolah di SMK Hasanuddin Pare, memakai seragam abu-abu putih, berdasi, sedang berjalan kaki di halaman gedung yang bertuliskan SMK Hasanuddin Pare sambil membawa laptop. Nah, itu adalah promptnya. Ini yang dimaksud dengan prompt. Jadi ini kita menginstruksi kepada ChatGPT atau kepada AI. Kemudian kita tunggu, maka output yang muncul adalah di bawahnya ini ya. Ini sudah saya kasih tanda. Ini saya mencoba di ChatGPT. Maka outputnya yang muncul adalah ini. Kira-kira sesuai atau tidak? Paling enggak berapa persen? Kurang lebih contohnya seperti ini. Kemudian untuk unsurnya di sini yang efektif terdiri dari 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity yang memastikan prompt mudah dipahami dan tidak ambigu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, spesifisitas atau spesifik ya, menyediakan detail yang tepat untuk memandu output model ya, detail. Jadi ada gedungnya ada tulisannya. Oh, ini gedung apa? Gedung SMK Hasanuddin Pare. Oh, ini siswa sekolah mana? Sekolah SMK Hasanuddin Pare. Kenapa? Karena ada gedungnya yang jelas memakai baju abu-abu putih atau seragam abu-abu putih ya. Jadi detail. Yang ketiga yaitu konteks, memberikan latar belakang yang diperlukan untuk pemahaman. Yaitu tadi latar belakangnya beridentitas SMK Hasanuddin Pare. Yang terakhir yaitu kreativitas dan kebebasan berekspresi, memungkinkan eksplorasi atau ide-ide baru dan inovasi. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya di sini yaitu ada sedikit penjelasan tentang etika penggunaan AI yang perlu kamu pahami. Di sini ada dua, yaitu yang jelas menggunakan bahasa yang sopan. Jadi ChatGPT ini bisa mendeteksi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalkan nanti kalau kamu mau mencari prompt bahasa Inggris untuk mengerjakan tugas, silakan. Ataupun mungkin lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, ya silakan. Yang jelas bahasa itu sopan, mudah dipahami, tidak ambigu, dan tidak mengandung unsur negatif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan prompt yang berisi konten negatif, sara, atau yang tidak etis. Ya, tidak perlu saya jelaskan, kalian mungkin sudah paham. Artinya nanti tugasnya yang kalian buat yaitu membuat prompt
yang berkaitan dengan tema pendidikan. Nah, ini dia tugasnya, yaitu membuat prompt yang efektif berupa teks dengan tema pendidikan di SMK, ya SMK mana? SMK Hasanuddin Pare, sedetail mungkin menggunakan generatif AI. Silakan kalian membuat sebuah prompt atau instruksi yang bertemakan pendidikan. Nanti suasana kalian di lab komputer, atau suasana kalian saat bermain di sekolah, suasana kalian saat membaca buku di perpustakaan, atau suasana kalian sedang bersenda gurau di sekolah. Jadi silakan kalian buat prompt sedetail mungkin, selengkap mungkin, dan nanti kalau sudah silakan dipresentasikan di depan dan dijelaskan masing-masing prompt dan outputnya. Bisa? Bisa? Dimulai dari sekarang untuk mengerjakan tugasnya. Baik, ini ada teman kalian yang sudah selesai dengan tugasnya, yaitu yang akan bersedia untuk menjelaskan tugasnya yang dikerjakan tadi, yaitu membuat prompt sekaligus output yang muncul sesuai dengan prompt yang dia buat, yaitu Fajar Sriono. Tepuk tangan untuk Fajar Sriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prompt yang saya buat. Bisa kalian lihat semua dan bisa dibaca. Buatlah gambar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sini ya output yang keluar sudah sama belum? Sudah. Memakai jilbab meskipun jilbabnya cuma satu dan berumur 17 tahun yang sedang belajar di lab komputer. Dan bisa dilihat semuanya di sini belajarnya sudah di lab komputer dan memakai baju abu putih dan dasi abu-abu. Sudah clear? Sudah. Dan ada tulisan SMK Hasanuddin Pare, meskipun tulisannya kecil banget di bajunya itu. Dan ada banyak siswa dan guru, dan di dinding ada banyak hiasan tentang komputer. Sudah ada hiasan di dinding, sudah ada banyak siswa dan guru. Di sini saya tadi sudah merubah sedikit ini. Tambahkan tulisan SMK Hasanuddin Pare di dinding lab komputer belakang. Dan sudah ada tulisannya. Itu menandakan bahwa AI sangat pintar dan mampu membantu kita di hari-hari yang indah. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah prompt yang bertuliskan siswa-siswi berpakaian abu-abu putih dan ada logo OSIS. Walaupun di sini outputnya logo OSIS-nya kurang begitu jelas, namun sudah terdapat logo. Kemudian bersekolahkan di SMK Hasanuddin Pare yang sedang mengoperasikan laptop. Di sini juga sudah terlihat jelas sedang mengoperasikan laptop di ruang perpustakaan SMK Hasanuddin Pare. Di sini saya membuat versi kartun 3D dan juga saya menambahkan beberapa prompt untuk memperbaiki gambar. Baik, di sini saya tambahkan beberapa opsi, yaitu tambahkan tulisan SMK Hasanuddin Pare di perpustakaan dan beberapa jumlah siswa-siswi yang ada di ruangan itu. Di sini terdapat beberapa siswa-siswi tambahan seperti ini, dan ini. Walaupun di sini terdapat logo OSIS namun kurang jelas, tetapi sudah menggambarkan beberapa siswa SMK. Terus tulisannya di dinding tadi? Terus di sini juga terdapat tulisan SMK Hasanuddin Pare yang terdapat di opsi yang saya tambahkan di prompt tadi. Itu saja, tepuk tangan untuk dua teman kalian tadi. Oke, jadi sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin melakukan sebuah refleksi, terutama tentang AI saat ini. Kira-kira dengan adanya AI di bidang pendidikan, kira-kira kalian merasa terbantu atau tidak? Dampak baiknya apa? Dampak baiknya. Coba jelaskan Mas Wildan, dampak baik dari AI. Saya bisa jelaskan, Pak. Mungkin dampak baiknya kita bisa belajar dengan lebih leluasa karena AI bisa membantu kita mencari apa yang kita inginkan dan juga bisa diakses dimanapun selama ada internet. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari teman kalian. Artinya dengan adanya AI itu sedikit banyak, ya bukan sedikit banyak, tapi ya sangat banyak membantu kita dalam menyelesaikan tugas. Bahkan hal yang membuat kita penasaran, membuat sesuatu yang kira-kira misalkan kayak merubah sebuah kartun 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan hanya kita memasukkan prompt ke ChatGPT atau aplikasi AI lainnya, itu pun bisa terrealisasi dengan adanya ChatGPT.
Ya walaupun hasilnya tidak sempurna, belum dikatakan 100% sempurna, tapi paling tidak dengan prompt ini kita bisa atau mencari tahu, berimajinasi lewat aplikasi ChatGPT. Itu dampak baiknya. Dan bahkan kalau tadi teman kalian menjawab bahwa sangat mempermudah tugas-tugas kita, yaitu salah satunya. Terus kalau tadi ada dampak baik, tentunya ada dampak buruk. Kira-kira dampak buruknya apa? Dampak buruknya? Ketergantungan AI, Pak. Ya, ketergantungan AI. Kita menjadi malas untuk berpikir karena apa? Kita sudah ada platform yang itu bisa menjadi kita menjadi ketergantungan dan kreativitas kita menjadi menurun. Yang ada kita hanya ya bergantung pada AI, bergantung pada aplikasi ChatGPT dan lain sebagainya. Walaupun sisi baiknya banyak, tapi juga ada sisi buruk. Dan kemudian seperti yang saya jelaskan di Canva ini tadi, yaitu ada penjelasan tentang etika penggunaan AI. Ya, ini saya jelaskan kembali sekaligus sebagai refleksi, yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Tentunya kita bisa mencari AI itu di bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tidak boleh menggunakan bahasa yang sekiranya ambigu. Kemudian menghindari penggunaan prompt yang berisi konten yang negatif. Kira-kira kalian sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Kemudian sara atau yang tidak etis, artinya yang tidak positif ya. Jadi ini kalau yang AI ya kita gunakan sekreatif mungkin, kalau kita di bidang pendidikan ya di bidang pendidikan gitu aja. Oke ya, jadi itu sekilas tentang AI dan juga konsep dasar generatif AI sekaligus menggunakan prompt untuk menyesuaikan output yang kita harapkan. Saya harap ini nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kalian dan semoga bermanfaat untuk kalian di masa mendatang. Itu saja yang bisa Pak Andi sampaikan. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk 11 TKJ 1. Oke, untuk menambah keberkahan pada pelajaran hari ini, saya minta untuk Wildan memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Wildan. Baik, itu saja yang bisa Pak Andi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.